Hmm, tugas individu, tugas akhir ya. Nanti ada di terakhir ini ya. Saya jelas, Bapak Ibu ya. Albert Bandura dalam teori pembelajaran observasional, fasi, dan social learning teori. Dia berkata manusia belajar bukan hanya dari pengalaman langsung tapi dari mengamati orang lain. Jadi semua teori yang kita sudah pelajari, kita itu belajar orang lain. Ya, belajar dari lingkungan kita berada gitu. Gimana kalau kita nggak mau kayak bersosialisasi gitu? Kita belajar sesuatu nggak? Ya tentu tidak ya. Tapi kita juga bisa belajar dari buku, yang dari kita tonton ya, dari seminar-seminar. Profil singkat Bapak Bandura, lahir 1925 Alberta di Kanada, pendidikan University of Iowa PhD, karir profesor. Ini diperhatikan latar belakang ya, karena dari latar belakang itu mempengaruhi pendalaman dalam ilmu psikologi Bapak teori tersebut ya. Pengakuannya diakui salah satu psikolog paling berpengaruh abad ke-20, wafat 2021. Kontribusi utama Bandura menjembatani behaviorisme dengan kognitif, perilaku dipengaruhi lingkungan dan proses mental. Oh, hafaznya 2021 ya, saya salah tulis apa? Latar belakang melampaui behaviorisme. Pada era dominasi behaviorisme Skinner, Bandura melihat bahwa manusia terlalu kompleks untuk dijelaskan hanya lewat stimulus respon. Ya, temuan kunci belajar bisa terjadi hanya dengan melihat, tidak selalu butuh hadiah atau hukuman langsung. Ya, lalu temuan kunci yang ketiga, proses mental atau kognitif memegang penting. Jadi proses kita berpikir, menurut Bapak Bandura, dalam teori behaviorismenya dia, bahwa ternyata peran berpikir kita ini sangat penting. Peran mental dalam berperilaku itu sangat penting. Setiap perilaku itu tidak selalu butuh reward atau punishment. Lalu belajar tidak bisa terjadi hanya dengan melihat observasi. Jadi kita nggak bisa cuma melihat observasi, melihat, mengamati saja. Eh, Menurut Bapak Bandura, dengan mengamati saja kita bisa banyak belajar gitu. Nah, eksperimen yang terkenal di tahun 1961 namanya eksperimen Bobo Doll. Jadi maksud dari Bobo Doll ini titik balik yang membuktikan bahwa anak-anak meniru perilaku agresif hanya dengan menonton orang dewasa melakukannya. Nanti perhatikan videonya ya Bapak Ibu, apa yang dilakukan anak-anak. Anak-anak itu apa yang dia lihat, perilaku di sekitarnya agresif ya. Perilaku agresif dia bisa langsung menirunya. Ya walaupun dia belum pernah lihat, dia langsung bisa menirunya. Jadi dari observasi, mengamati suatu hal yang agresif, langsung bisa ditiru. Albert Bandura, pembelajaran melalui observasi. Reciprocal determinism, determinisme timbal balik. Perilaku seseorang, faktor lingkungan, dan faktor kognitif. Jadi berpikir, kepercayaan, semuanya saling mempengaruhi. Jadi ada faktor lingkungan dan faktor kognitif. Dari perkembangan seseorang mempengaruhi perilaku individu tersebut. Yang dipelajari sebagian besar perilaku manusia dipelajari melalui pengamatan, bukan hanya melalui penguatan dan hukuman langsung. Jadi anak-anak itu diajak belajar itu bukan karena dia diberi hadiah baru dia banyak belajar. Nanti kalau kamu melakukan hal ini nanti dapat ini ya, atau suatu hal yang aturannya dilanggar dia mendapat punishment gitu atau kedisiplinan ya. Didisiplin atau dikasih reward anak tersebut belajar sesuatu. Tidak ya, Bapak Ibu. Menurut Bapak Bandura, anak-anak lebih banyak belajar dari lingkungan lalu dia berpikir. Nah, ketika lingkungan itu agresif yang dia lihat, di situ dia cepat untuk mengikuti atau meniru. Nah, kira-kira kalau lingkungan agresif itu seperti apa sih? Agresif itu pasti negatif ya, yang berantem ya, teriak-teriak, suara pemukulan atau semacam agresif yang lainnya ya.
Nah, itu sangat gampang dan mudah dipelajari ditiru ya, bukan dipelajari, ditiru oleh anak-anak yang dalam perkembangan sesuai usia. Nih, ini menurut Bapak Bandura. Ya, kita sudah belajar banyak teori, maka teori-teori ini sangat penting ketika kita pelajari dari teori pertama pertemuan kita sampai humanistik yang kemarin sampai hari ini juga kita belajar di teori sosial. Betapa teori-teori ini sangat sangat menyumbangkan ya, memberikan ilmu tentang perilaku seseorang terjadi ya. Kenapa terjadi seperti ini pasti ada dasar dan alasannya. Melalui dari pengalamannya, melalui lingkungannya, melalui apa yang dia lihat semasa dalam perkembangannya sampai dia dewasa. Karena perkembangan itu tidak berhenti dari adult ya, sampai di usia seterusnya 17 sampai dan seterusnya itu tetap manusia belajar mengamati, karena aktualisasi tetap tidak permanen, akan tetap turun dan kembali lagi ke atas seperti itu ya. Aktualisasi kalau sudah dicapai dia akan mencari lagi dan mencari lagi, tidak permanen. Nah, itulah kehidupan ya. Nah, perhatikan ya, ini di sekolah ya, di sekolah ini contoh sekolah ya, tapi kita bisa tahu model ini bukan di sekolah saja, tapi di lingkungan di mana kita tinggal. Bandura menyatakan bahwa belajar terjadi melalui observasi, bukan hanya pengalaman langsung, trial dan error. Siapa yang diamati? Dia model, orang tua dan guru, toko pabrik dan teman sebaya, influencer, karakter media. Makanya berhati-hati sekali ketika remaja itu dia mengagumi seseorang influencer yang tidak memiliki standar aturan rumah kita gitu. Rumah kita, maksudnya keluarga kita, bahwa standar rumah kita bahwa harus ini harus itu, tapi karena model yang dia lihat adalah orang luar, bukan di dalam rumah, ya akhirnya yang dia tiru orang yang di luar, yang kadang-kadang sangat menyebabkan perilaku yang tidak baik gitulah. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi guru atau menjadi orang tua yang ditiru oleh anak-anak kita dalam perkembangannya? Tentu kita tahu apa yang harus kita lakukan, menghindari perilaku agresif, cara berbicara yang agresif, memiliki aturan yang tidak agresif, karena ternyata menurut Bandura yang agresif itu yang lebih cepat ditiru gitu. Makanya kalau anak-anak remaja, kenapa ya kok dia dengan perkembangan kognitifnya tahu yang baik dan benar, malah kadang-kadang dia pilih yang tidak benar gitu loh. Kan ada yang bagus gitu, ternyata model itu model agresif ya, kayaknya seru kalau ditiru seperti itu. Ada ada adrenalin yang bekerja dalam kognitif anak tersebut gitu. Dan kita juga gitu, kadang-kadang kenapa kita hal yang kadang-kadang nggak oke gitu ya, tapi kita amati, kita tiru seperti itu. Nah, kita meniru bukan secara otomatis, tetapi melalui proses kognitif. Jadi kita lihat, sering kita lihat ya, terus kita amati, oh menarik gitu, coba gitu. Nah, ketika mencoba, kita sudah pernah mempelajari kan bagaimana ketika kita mencoba ada proses juga kognitif, proses perilaku kita yang akhirnya kita addiction. Kita mau terus-terus melakukan karena apa? Dopamin di situ ada dopamin di situ, ada rasa bahagia, rasa senang walaupun kita tahu itu tidak benar gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, teori Freud kemarin kita pelajari. Nah, pembelajaran observational modeling ya, atau seseorang model atau model apa saja, ini eksperimen bobodol ya. Jadi ada anak-anak melihat orang dewasa agresif terhadap boneka bobo, cenderung meniru perilaku agresif tersebut. Ini belajar tanpa pengetahuan langsung, tanpa dikasih tahu ya. Jadi belajar itu nggak harus karena dikasih tahu dia belajar, ada aturan, dia langgar, dia tidak melanggar, bukan hanya di situ saja, tetapi dengan observasi atau mengamati sesuatu atau mengamati seseorang ya. Nah, dan reaksi ini dalam mengamati lain, mari kita lihat ya. Perhatikan video.